Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat silih rojong. Sabi lulungan, nyenteng gula potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat silih rojong. Sabi lulungan, nyenteng gula potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Oh, Sampurasun, Wilujeng Tepang, sarang abdi. Nami abdi Den Niki, abdi urang Amerika. Tapi abdi atos lingi lami di Bandung, atos genap tahun abdi calik di Bandung. Hatur nuhun pisan. Awalnya waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, saya memang tidak tahu terlalu banyak tentang Indonesia. Dan saya tidak punya rencana lama untuk tinggal di Indonesia. Saya hanya datang untuk kerja, ada lowongan kerja dulu. Bukan di Bandung dulu, itu di Kalimantan. Saya datang ke Kalimantan, 1 tahun saya ngajar dulu. Saya pulang ke Amerika dan saya agak kangen sama Indonesia. Saya bisa bicara bahasa Indonesia dikit waktu 1 tahun itu. Terus saya balik lagi, ada kerja lagi. Nah, selama itu saya pemusik. Dan saya bisa main gitar, drum, dan bass, dan keyboard. Multi-instrument. Terus yang kedua kali saya balik ke Bandung, saya memang lebih ketarik ke musiknya. Saya mulai belajar dangdut. Keroncong dan degung dikit saya dengar sama musik rebab, cianjuran. Saya datang untuk memang untuk belajar budaya dan musik di sini supaya saya juga bisa kasih sesuatu yang keren ke ciptaan lagu saya, dan memang saya suka sekali musik tradisional. Dari dulu saya suka. Akhirnya ya kesempatannya jadi saya bisa datang di sini bukan sebagai guru lagi, tapi sebagai performer sekali sebagai penghibur dan pemusik, dan saya bisa belajar alat tradisional, dan ya saya memang senang sekali sekarang karena saya bisa fokus ke musiknya. Hayang kau Memang ya seperti saya bilang dulu, saya suka musik tradisional karena di Amerika kita tidak punya seperti itu. Kita paling punya banjo, bluegrass, tapi itu nggak kuno sih. Itu hanya mungkin 200 tahun itu di Amerika kan. Tapi ini kalau kita lihat budaya Sunda dan budaya Nusantara Indonesia kan, kita sebagai orang Amerika dan sebagai orang Eropa juga, wow, ini sangat ke dalam, ini sejarahnya sangat kaya dan budaya ini sangat kaya. Ya, memang pertama kali saya dengar musik tradisional Sunda seperti sindennya, sama rebabnya, sama cianjuran. Saya nggak ngerti, tapi semakin lama saya di Bandung, di Jawa Barat, semakin telinga saya jadi biasa. Semakin saya suka, dan saya balik lagi ke Amerika. Kalau saya dengar musik tradisional Sunda, saya kangen sama Bandung lagi. Terus ya waktu balik ke Bandung lagi, saya memang ya ini musik ini saya mau didalami lagi, karena memang itu prosesnya kan kita dengar musik. Pertama kali saya mau datang, mereka takut. Ibu saya bilang, Den, kamu yakin ya kamu mau ke negara ini? Dan waktu itu saya belum pernah ke Indonesia.
Tapi saya bilang, ya mama, ya saya yakin ya. Terus saya datang, saya balik lagi. Waktu balik lagi, saya curhat sama ayah saya. Mungkin saya mau balik ke Indonesia. Dia bilang, kamu akan mati kalau kamu ke Indonesia. Ngapain kamu mau ke Indonesia? Kalau kamu senang di sini, kamu tidak akan senang di sana, dia bilang sama saya. Kamu akan mati di Indonesia. Saya dengar itu, aduh. Tapi akhirnya saya harus berani untuk dengar hati saya sendiri daripada ya mungkin nasihat orang lain. Mungkin pertama kali atau mungkin tahun pertama, tahun kedua juga, tahun ketiga juga saya di Indonesia. Kalau baru bisa ngomong bahasa Indonesia dengan fasih, saya masih kayak kalau bahasa Sunda, wah nggak pernah bisa ya. Kita seperti itu kalau bahasa asingnya pertamanya. Dan memang lagu pertama saya hafal dulu itu Ois karena itu ada mau duet di pernikahan. Saya dengar Wis, orang senang sekali, ini bisa dia bahasa Sunda. Oh nggak bisa. Tapi dari itu tambah lagu lagi, mulai Buboy Bulan, ke Panon Hideng, itu dan tambah pede lagi. Saya mengenal Deniki itu 13 tahun lalu. Hubungan kami sudah seperti keluarga, kita saling panggil brother atau mang. Pada waktu itu saya selalu berpikir untuk bisa membantu atau mendukung dan memajukan karirnya dan sampai masuk media televisi. Kembali lagi di Asing Star. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Dan alhamdulillah lewat lomba nyanyi Asing Star 2012 bisa menjadi pemenang 2 kali. 7 bintang pemenangnya adalah Deniki. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Disitulah karir keartisan beliau dimulai. Langsung saja kita panggil, inilah dia Deniki. Go gecko on the wall, quietly crawls under. I've been caught. Oh no. Masih terngiang. Itu aja coba. Masih terngiang. Masih terngiang. Tergiang. Terngiang. Tergiang. Itu ngi, itu susah untuk boleh. Clear. 1, 2, 3. Keadaan Farel gimana ya, Dok? Masa kritis Farel sudah lewat. Nanti kalau pemeriksaan lanjutnya bagus, Farel sudah bisa masuk ruang perawatan. Hitam belerke, entah menang, ku disabarna. Aduh ala iya, tega tentai. Mana ngena tei. Boga hati ditamelarkeun. Memang sekarang sehari-hari ada performance sekarang. Baru kemarin di Dasyat, di RCTI dari Jakarta langsung ke Cimahi ikut acara di Lita FM. Saya udah 2 atau 3 malam nggak pulang. Keliling, apalagi waktu itu tour Jawa Barat di Napak Jagat Pasundan. Kita ke Pangandaran, Tasik, Subang, Purwakarta, Ciamis, keliling. Dan itu jadi pengalaman yang luar biasa. Hey, Wilujeng Sumping. Di Bandung ini di TVRI, lapangan TVRI di Cibaduyut. Dan kita akan mulai tampilkan acara Napak Jagat Pasundan. Nah, ini satu gelaran yang luar biasa. Ada banyak jaipong, ada pencaksilat, ada banyak artis. Waktu saya di panggung, memang saya
pikir itu akan acara biasa ya, tapi saya rasa ada sesuatu. Tapi walaupun saya rasa ada sesuatu, mungkin ada gangguan atau apa ya, saya nggak nyangka, nggak kepikir ada penghargaan kayak gini ya. Nggak kepikir. Dan waktu saya hanya tidak percaya waktu dikasih kecapi ini, saya memang tidak percaya. Kita akan undang salah seorang yang bersama-sama dengan tim Napak Jagat Pasundan untuk memberikan tawis asih Simpai Kamelang. Kita akan undang Bapak Bambang, Gus Bidang, Bapak silakan Bapak Bambang. Yes. Luar biasa. Yes. Ya, kalau saya orang yang bisa nangis, saya bisa nangis kan, tapi saya lebih ketawa dari nangis. Aku ketawa terus waktu di panggung lihat ini kan ini, dan memang jadi sesuatu yang luar biasa di hidup saya, pengalaman yang mungkin pengalaman yang terbaik saya di selama 6 tahun ini ya. Ya teman-teman, mungkin sudah saksikan itu yang terjadi tadi, dikasih kecapi yang luar biasa. Saya memang nyangka ada penghargaan kayak gitu memang, dan buat kayak gini saya mau berterima kasih sama semua teman Sunda saya yang support selalu dengan ini, dan semua di Napak Jagat Pasundan yang di acara ini yang memang baik sekali sama saya, dan kasih kesempatan ini di acara Napak Jagat Pasundan untuk belajar budaya Sunda lagi dan tambah ilmu lagi di sini. Semua teman-teman memang mau berterima kasih, hatur kenuhun. I'm fine. Ask again. Excited. Ask again. Kalau memang saya tidak ada acara seperti itu, saya juga kerja di production house, bikin voice over. Ya, saya senang sekali sekarang karena akhirnya bisa ketemu hidup di dalam kreativitas terus. Mr. Dan itu kita udah 3 tahun jadi di Kumata. Dari kita sendiri pertimbangannya adalah dia backgroundnya pengajar, tapi senang dengan anak-anak. Tapi selain itu juga dia kreatif dalam hal untuk ciptaan lagu, terus alat-alat musik dan lain-lain, sehingga kita ngerasa bahwa Denny sendiri cocok untuk masuk ke dalam tim Kumata, minimal untuk memperkaya dan memperkuat sebenarnya tim kreatif yang ada di Kumata Studio ini. Denny udah terlibat di beberapa proyek yang sudah kita kerjakan gitu, yang banyak terlibatnya untuk hal pengisi suara, terus bikin lagu untuk beberapa opening lagu untuk acara-acara yang kita lagi kembangkan. Terus juga sebagai host di acara untuk pendidikan anak bahasa Inggris. Jadi dia sebagai Denny sendiri, cuma di situ karakternya sebagai guru yang kocak, yang kikuk, yang lugu, yang lucu, menghibur. Nah, di situ mungkin di mana Denny bisa berekspresi, tapi juga bisa mengedukasi. Ada satu lagu, saya lagi rekaman lagu pop Sunda, ciptaan sendiri, tapi yang produce itu Kang Uci dan anak buahnya. Saya jadi anak buah Kang Uci di Cimahi. Kita lagi producing single pop Sunda, namanya Punten Pak Supir. Punten Pak Supir angkot. Abdi milarian ke Bogo. Kiri payun Pak. Tong lewat anu gelis pisan. Dan itu ya baru tadi pagi dinyanyikan di kafe di Cimahi. Ya orang senang sekali. Mudah-mudahan berhasil dan orang ya bisa lihat, oh ya ini keren. Mudah-mudahan. Denny itu ada kelebihannya. Dia kelebihannya bisa silaturahmi dengan saya. Salah satunya itu. Dan terus terang saja bisa kolaborasi. Dan skillnya juga luar biasa, terutama dalam bahasa Sunda. Abdi isin teh, upami Deniki nyarios Sunda, abdi eleh.
dari tata bahasa bahasa indungna luar biasa pisan. Mr. Dan yang saya kenal seorang yang entertainer. Dia suka banget budaya Sunda. Dia orang Amerika yang sudah lama di Indonesia. Dia belajar bahasa Sunda, Karawitan, juga mengajar bahasa Inggris. Dan dia sangat mencintai budaya kita. What I can say about Dan is I can see that he's enjoying being one with the Indonesians, and he's enjoying the arts here. He's trying to learn he wants to learn all the traditional instruments. Ya, harapan saya untuk depan itu memang bisa maju terus. Maju terus untuk bikin orang Jawa Barat dan orang Indonesia lebih bangga jadi orang Indonesia. Halapa muda dipantun Acipa ganti abdi isin samar kaduka sok mah aduh henteu ngacai es lilin idorong dicandakna geuning kasuka jadi abdi sin dubaran soking isma atuh henteu jadi es lilin